Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat penikmat misteri. Balik lagi bersama Wastakom FM. Di cerita kali ini masih milik Minggi Manggala, Perumahan di Tanah Terkutuk part 2. Untuk sekedar mengingatkan bahwa di part 1 Pak RT dan semua warga sepakat untuk menjelajah perumahan Lili. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar terus dapat menemani malam kalian. Baiklah, kita mulai. Part kedua. Setiba di sana, seperti yang telah direncanakan dan disetujui, kami berpencar bersama kelompoknya masing-masing dan menjelajah tiap rumah maupun sudut tempat. Hal ini tidak pernah terbayangkan di dalam pikiran atau mimpiku, bahwa aku akan menjelajah sebuah perumahan terbengkalai, serta memasuki tiap rumahnya yang dijamuri tumbuhan liar. Warna dinding yang pudar, beberapa bagian yang roboh, kotor, banyak bekas vandalisme, dan hal-hal lainnya yang tidak menyenangkan untuk dideskripsikan. Kami mencungkir balikan setiap objek yang kami temukan, membunyikan kolam, merobohkan semak-semak, dan mengobrak-abrik tumbuhan liar. Kami melakukannya secara hati-hati dan penuh kewaskitaan. Namun dua di antara kami, Adang dan Bagio, tampak sedikit santai saat melakukan penelusuran. Hal itu tidak mengherankan, karena mereka berdua adalah kelompok warga yang skeptis akan cerita horor perumahan Lili. Sebetulnya, aku tidak ingin mereka ikut. Tapi para warga dan Pak RT mengundang mereka secara khusus, karena kebugaran yang mereka miliki. Lantas beberapa waktu kemudian, Adang dan Bagio yang tampak bosan dan lelah memutuskan untuk ke pos satpam perbatasan lebih awal. Sedangkan aku dan Heru masih melanjutkan pemeriksaan terhadap rumah-rumah yang bobrok di perumahan itu. Setelah melakukan pemeriksaan yang panjang dan lelah, kami tidak mendapatkan apapun selain kekosongan dan kehancuran nyata pada perumahan itu sendiri. Bahkan hewan-hewan liar pun juga tidak ada di tempat itu, termasuk para tunawisma. Ini adalah fenomena yang tidak biasa. Walhasil, aku dan Heru segera pergi menyusul Adang dan Bagio di pos satpam perbatasan. Setibanya di sana, kami tidak menemukan mereka berdua. Mulanya, kami mengira mereka tidak sengaja bertemu dan bergabung dengan kelompok sebelah yang beranggotakan Pak RT. Namun, selang beberapa waktu kemudian, kelompok Pak RT mulai terlihat dan berdatangan. Tapi kami masih tidak mendapati Adang dan Bagio. Sempat terjadi kecemasan di antara kami, tapi itu berhasil dipadamkan dengan pikiran positif Pak RT yang meyakini bahwa mereka berdua sudah pulang lebih awal. Alhasil, kami semua kembali ke rumah masing-masing dengan tangan kosong dan kelelahan tanpa arti. Selama di perjalanan, tidak sedikit dari kami yang mulai meragukan cerita horor lokal tentang perumahan ini. Pada keesokan paginya, secara mendadak aku dapat pesan dari Pak RT untuk datang ke rumahnya setelah maghrib, karena ada perihal yang ingin dia tanyakan kepada aku dan Heru. Pesan itu membuatku gelisah dan terus memikirkan alasan dari pemanggilan tersebut. Tetapi aku menduga kuat bahwa itu pasti berkaitan dengan Adang dan Bagio. Ketika waktu yang ditentukan tiba, aku bersama Heru segera mendatangi rumah Pak RT. Di sana, kami langsung ditanyai secara detail tentang eksistensi terakhir dari Adang dan Bagio
sebab mereka berdua tidak ada di rumahnya masing-masing. Bahkan tidak ada satupun warga yang melihat mereka berkeliaran di perumahan. Lantas kami menceritakan berdasarkan sepengetahuan yang kami punya. Walhasil, Pak RT menduga bahwa mereka berdua sebenarnya belum kembali dari perumahan ini. Keberanian Pak RT mulai mengatur waktu untuk kembali ke perumahan ini demi mencari Adang dan Bagio. Dan dia juga meminta kami berdua untuk ikut, karena kami berdualah yang sekelompok dengan mereka. Tiba-tiba terdengar suara keributan dari arah luar dan berujung pada jeritan yang menggilangkan. Sontak kami segera keluar untuk memeriksa keadaan dan mendapati sebuah pemandangan yang tidak mungkin bisa dilupakan begitu saja. Tampak seorang tetangga Pak RT yang tergeletak tak bernyawa di halaman depan rumahnya, dan setengah kepalanya terkunyah sekaligus dicungkil hingga tidak ada lagi wajah. Sedangkan istrinya terkapar sekarat, tidak jauh dari tubuh suaminya, sambil menahan arus darah dari luka cakar yang biadab di lengannya, dan masih menjerit rancu meminta tolong. Jeritanya itu juga mengundang tetangga lain untuk ikut keluar dan menyaksikan kengerian yang tidak terucap. Lantas Pak RT meminta kami untuk segera mengevakuasi perempuan itu ke balai warga. Saat aku dan Heru berusaha mengevakuasi perempuan itu, secara terbata-bata dan lemas, dia mengatakan bahwa putranya yang berusia 8 tahun telah dibawa pergi oleh sosok yang menakutkan. Pernyataan itu membuat kami tercengang, bukan main. Lalu terdengar kembali serangkaian suara teriakan lainnya dari beberapa arah yang berbeda, sehingga mewarnai malam dengan kekacauan yang fantastis. Lalu di waktu yang singkat, mataku menangkap dari jauh sosok bayangan putih yang sedang membawa seorang gadis kecil dan berlari kencang menuju ke perbatasan. Sedangkan di belakangnya terdapat seorang warga yang mengejar bayangan putih itu. Saat melihat adegan tersebut, secara impulsif aku langsung ikut mengejarnya. Tetapi naas, saat tiba di perbatasan, kami kehilangan jejak bayangan putih itu. Warga yang mengejarnya merasa yakin dan bersikeras untuk melakukan pengejaran, menembus perbatasan ke perumahan Lili. Sebab anak kecil yang dibawa oleh bayangan itu adalah putrinya. Warga itu juga memperkenalkan diri sebagai Jester. Setelah mendengar alasan tersebut, akhirnya kami sepakat untuk melakukan pengejaran ke perumahan Lili. Namun sebelum kami menerobos tanaman soka Jawa, ada suara yang memanggil kami. Ternyata itu adalah Pak RT dan Heru. Mereka juga ingin bergabung karena beberapa alasan yang mengejutkan. Ternyata ada serangkaian penyerangan terhadap 5 rumah warga, sehingga mengakibatkan 6 korban luka fisik, 3 orang terbunuh, penculikan 3 anak kecil, dan salah seekor anjing terbunuh saat melindungi majikannya. Maka dari itulah Pak RT bersama Heru berinisiatif membantu menyelamatkan anak yang diculik itu, sekaligus mencari Adang dan Bagio. Pak RT juga sempat mengajak beberapa warga, tapi ditolak karena mereka terlalu takut untuk bergabung. Maka sebelum pergi menyusul kami, Pak RT terlebih dulu memanggil polisi, lalu meminta para warga untuk berlindung dan berjaga di dalam rumah sambil menunggu polisi tiba. Sedangkan para warga yang terluka, mereka sudah diamankan ke balai warga untuk dirawat sebelum dipindahkan ke rumah sakit terdekat. Arkia, kami berempat lekas bersatu dan memasuki perumahan Lili. Harus kuakui,
bahwa pemandangan di perumahan Lili sangat tidak sehat dan mengintimidasi saat malam. Sangat hening dan juga dingin akan hawa hujan. Pohon-pohon bengkok berserta tumbuhan-tumbuhan liar dan lebat makin menambah impresi tidak bersahabatnya sekaligus membutakan. Bahkan senter yang kami bawa masih kurang membantu mata kami. Tampaknya senter bercahaya 10.000 hingga 50.000 lumens sangat dibutuhkan. Tapi tentu itu akan sangat menarik perhatian. Ditambah lagi dengan pemandangan dari rumah-rumah yang bobrok kian memberi kesan apokaliptik yang mengerikan. Di tengah penjelajahan yang menegangkan itu, seketika terdengar suara pria yang menegur kami. Sontak kami terkejut dan mengarahkan cahaya senter ke asal suara. Lantas kami melihat seorang pria paruh baya berambut perak yang panjang terikat, serta berkacamata Buddha. "Ngapain kalian di sini?" tanya pria itu dengan nada tidak ramah. "Tidak seharusnya kalian ada di tempat ini." Lantas Pak RT membalas pria itu. "Maaf, kedatangan kami di sini untuk mengejar pelaku penculikan anak-anak yang baru saja terjadi di perumahan kami, sekaligus mencari 2 orang warga yang hilang dari kemarin." "Oh, begitu ya," jawabnya. "Baik, aku akan bantu kalian. Tapi kalian harus dengar baik-baik kataku. Kalau tidak, kalian tidak akan selamat." Kami terkesiap saat mendengar kalimat itu. Baik dari kami yang melempar pertanyaan, gemetar dan risih ke pria tersebut. Sampai akhirnya Pak RT bertanya dengan nada yang konfrontasi. "Kenapa kami harus mengikuti kata-katamu? Siapa kamu? Dan sedang apa juga kamu di sini?" Lantas pria itu tertawa kecil dan membalas, "Aku adalah Kapur, mantan penghuni perumahan Lili. Dan kedatanganku di sini adalah untuk membalas kematian istri beserta anakku. Aku sudah mempelajari sejarah dari perumahan ini. Dan kini aku paham bahwa yang akan kita hadapi ini bukanlah suatu yang remeh, melainkan sangat berbahaya." Kemudian Kapur membuka cerita gelap dan berdarah tentang latar belakang perumahan Lili. Dengan bertemunya mereka dengan Kapur, maka berakhir juga edisi kedua dari kisah perumahan Lili ini. Terima kasih untuk sobat misteri yang masih setia dan mengikuti kisah ini. Salam sejahtera dan sehat selalu. Edisi ketiga akan segera rilis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.